Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sobat pembelajar, kita mulai di pembelajaran 2 ini dengan muatan SPDP, pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sebuah cerita. Dengan menggunakan gambar ilustrasi, cerita tersebut akan lebih mudah dipahami. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Gambar berupa foto. Contohnya ini gambar anjing dengan kucing yang saling bersahabat. Mari kita jalin persahabatan. Baik para sobat pembelajar, kita masuk pada yang kedua, yaitu gambar menggunakan tangan. Bisa secara manual menggambar di buku tulis dengan pensil warna dan alat tulis yang lainnya, atau kalau menggunakan komputer menggunakan aplikasi untuk menggambar. Di sini ada beberapa gambar. Ada 3 gambar yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan membentuk suatu cerita. Seekor kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya menyusu. Ketiga anak kelinci merasa lapar. Anak kelinci akan mencari makanan. Wortel merupakan makanan kesukaan anak-anak kelinci. Setelah kenyang, makanan anak kelinci bermain-main. Anak kelinci senang berlari-lari dan melompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak, yaitu keempat kakinya. Demikianlah sebuah contoh gambar cerita. Gambar satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Baik para sobat pembelajar, kita masuk berikutnya, yaitu langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Langkah yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu sesuai teks ya. Kemudian yang kedua, kita membuat sketsa dengan pensil. Dan yang ketiga yaitu mewarnai gambar menggunakan alat mewarnai agar gambar kita lebih menarik ya. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran 2 ini. Kita akan masuk pada muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 ya. KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. KD 4.1 membuat tabel alat gerak hewan dan fungsinya. Diingatkan kepada sobat pembelajar bahwa setiap hewan memiliki alat gerak. Alat gerak hewan itu disesuaikan dengan aktivitas tempat hidupnya. Baik para sobat pembelajar, kita akan bahas berikutnya tentang tabel hewan beserta alat geraknya. Kita buat 4 kolom. Kolom pertama nomor hewan, yang kedua
kolom ketiga alat geraknya, kolom keempat fungsi ya. Di sini nomor urut pertama yaitu ikan, alat geraknya sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Kemudian yang kedua yaitu hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua alam. Contoh hewannya katak, alat geraknya kaki, itu berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga yaitu hewan reptilia, yaitu hewan melata. Contoh hewannya buaya, alat geraknya kaki. Kemudian contoh berikutnya ular, alat geraknya adalah otot perut ya. Berfungsi berjalan, merayap, dan berenang. Kemudian pada yang urutan yang keempat yaitu hewan burung, alat geraknya sayap dan kaki. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, dan terbang. Kemudian yang kelima yaitu hewan mamalia, yaitu hewan menyusui. Hewan mamalia itu ada yang di darat, ada yang di laut atau di air. Hewan yang di darat contohnya seperti kerbau dan kuda, alat geraknya kaki. Kemudian hewan mamalia yang berada di laut atau di air seperti ikan paus dan lumba-lumba, alat geraknya adalah sirip. Fungsi alat geraknya adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Demikianlah tabel hewan beserta alat geraknya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada di pembelajaran 2 ini ada muatan bahasa Indonesia. KD 3.1 menentukan kalimat utama dan ide pokok teks. KD 4.1 menceritakan kembali ide pokok teks. Kalimat utama itu berisi informasi utama yang menjelaskan permasalahan di dalam teks. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, bisa juga di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Baik, para sobat pembelajar, sekarang kita akan berupaya memahami bagaimana cara menentukan ide pokok yang terdapat di dalam kalimat utama. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita mengamati sebuah teks yang berjudul Kehidupan Burung. Ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Misalnya burung unta dan penguin. Kedua jenis burung tersebut tidak menggunakan sayapnya untuk terbang. Burung unta lebih sering menggunakan kaki untuk berlari saat berada dalam bahaya, sedangkan penguin menggunakan kakinya untuk membantunya berenang dan menyelam di dalam air ketika mencari makan. Mari kita amati baik-baik. Apakah kalimat utamanya dari paragraf ini terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf? Dari informasi yang kita dapatkan pada teks ini, ternyata kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Karena kalimat-kalimat berikutnya itu menjelaskan kalimat yang berada di awal paragraf. Kita pastikan kalimat utamanya adalah ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Setelah itu kita tentukan ide pokoknya. Untuk menentukan ide pokok, kita ingat betul-betul penjelasan sebelumnya bahwa ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama, yaitu berada di antara ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Maka kalimat ide pokok kalimatnya adalah ada jenis burung yang tidak dapat terbang. Demikian para sobat pembelajar, bagaimana cara menentukan ide pokok yang terdapat di dalam kalimat utama pada suatu paragraf. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sobat pembelajar, kegiatan pembelajaran pada hari ini di pembelajaran 2 pada tema 1 subtema 1 tentang organ gerak hewan sudah dapat kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.